Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta mempersembahkan video pematangan ovum dan sperma yang beranggotakan Praditya Anugrah Prihatini, Fitri Andriani, dan yang ketiga Aisyah Muslimatun Munawwaroh. Genetika adalah ilmu yang mempelajari variasi dan karakteristik sifat-sifat yang diturunkan. Gen merupakan urutan unik asam deoksiribonukleat atau DNA yang merupakan kode untuk protein tertentu. Perkembangan manusia adalah proses yang rumit. Proses ini bergantung kepada sistematika penguraian instruksi yang ditemui dalam materi genetika yang berasal dari persatuan telur dan sperma. Pada manusia terdapat 23 pasang kromosom. Kromosom seks atau X dan Y memiliki struktur yang berbeda, tetapi kromosom lainnya atau autosom memiliki pasangan dengan struktur yang sama. Kromosom wanita normal adalah XX dan kromosom pria normal adalah XY. Identifikasi dan perhitungan jumlah kromosom dalam sel dapat dilakukan dengan teknik pewarnaan khusus. Hasil dari teknik ini disebut karotipe. Sebelumnya, kita akan mengingat kembali tentang pembelahan sel. Pembelahan sel ada mitosis dan meiosis. Yang pertama, profase, di mana kromosom yang bereplikasi saat interfase akan berkondensasi atau menjadi lebih pendek dan lebih tebal dengan penggulungan erat DNA. Menjadi dua kromatid yang bergabung pada sentromer. Yang kedua, metafase, di mana kromosom menempel pada spindle di sentromernya atau pertemuan dua kromosom identik dan berjajar pada bagian tengah sel. Yang ketiga, anafase, di mana kromosom-kromosom tertarik pada sentromernya sehingga berpisah dan satu set kromosom akan bergerak ke masing-masing sel baru. Yang keempat, telofase, di mana pada ujung sel terdapat masing-masing satu sel kromosom lengkap, spindle berpisah, dan membran inti terbentuk kembali, terlihat dua nukleus. Meiosis merupakan bentuk khusus pembelahan sel di mana jumlah kromosom induk akan berkurang setengahnya. Terdapat meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 terdiri dari profase 1. Membran inti menghilang. Setiap kromosom akan bereplikasi dan berpasangan. Terjadi pertukaran bagian kromosom, rekombinasi genetik. Metafase 1. Kromosom berbaris pada spindle. Anafase 1. Kromosom bergerak saling menjauhi. Telofase 1. Terbentuknya sel 2N dengan kromosom terdeplikasi. Meiosis 2 terdiri dari profase 2. Kromosom bergerak ke arah pusat sel. Metafase 2. Kromosom berbaris terbuka pada spindle. Anafase 2. Kromosom saling berpisah dan bergerak ke ujung-ujung sel. Telofase 2. Pembelahan sel untuk membentuk 4 sel anak haploid. Gametogenesis merupakan peristiwa pembentukan sel gamet, baik gamet jantan atau sel spermatozoa atau spermatogenesis, dan juga gamet betina atau sel ovum. Gametogenesis adalah proses terbentuknya gamet atau sel kelamin. Gametogenesis pada pria dinamakan spermatogenesis
yaitu proses pembentukan sel kelamin pria atau spermatozoa, dan gametogenesis pada wanita dinamakan oogenesis, yaitu proses pembentukan sel kelamin wanita. Gametogenesis dibagi menjadi dua. Yang pertama spermatogenesis dan yang kedua oogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sel spermatozoa. Sel ini dibentuk di dalam tubula seminiferus dan dipengaruhi oleh beberapa hormon, yaitu hormon FSH yang berfungsi untuk merangsang pembentukan sperma secara langsung, serta merangsang sel sertroli untuk menghasilkan ABP atau androgen binding protein untuk memacu spermatogonium melakukan spermatogenesis. Hormon LH yang berfungsi merangsang sel Leydig untuk memperoleh sekresi testosteron, yaitu suatu hormon seks yang penting untuk perkembangan sperma. Sperma manusia terbentuk seperti kecebong dengan pembagian sebagai berikut. A. Kepala berbentuk agak lonjong, agak gepeng, berisi nukleus atau inti. Haploid tebal dengan sedikit sitoplasma. Bagian ujungnya diselubungi oleh kromosom yang berfungsi menghasilkan enzim-enzim yang membantu sperma dalam menembus ovum. Panjang kepala sekitar 5 μm. B. Leher yang menghubungkan kepala dengan bagian tengah. C. Bagian tengah yang banyak mengandung mitokondria sebagai penghasil energi atau ATP untuk pergerakan sperma. Panjang bagian tengah sekitar 5 μm. Ekor yang berupa flagela sebagai alat penggerak sperma. Ekor ini dibagi lagi menjadi bagian utama atau principal pitch dengan panjang sekitar 50 μm dan bagian ujung atau end pitch dengan panjang 5 μm. Spermatogenesis berlangsung di dalam testis, tepatnya di dalam ductus seminiferus. Pada masa pubertas, spermatogenesis berlanjut di mana spermatogenia berproliferasi menghasilkan semakin banyak spermatogonia yang masing-masing mengandung 23 pasang menjadi spermatosit primer yang juga diaploid. Sel-sel spermatosit primer tersebut kemudian membelah secara meiosis menjadi 2 spermatosit sekunder dan jumlah kromosom menjadi setengahnya, yaitu 23 kromosom atau haploid atau N. Selanjutnya, spermatosis sekunder membelah lagi secara meiosis menjadi 4 spermatid. Keempat spermatosit ini memasuki ujung sel-sel setoli untuk mematahkan diri menjadi spermatozoa yang merupakan tahap akhir dari proses pembentukan sperma. Tahap-tahap ini bermula dari bagian dalam dinding luar semiferus menuju ke arah luar lumen, mengandung sel spermatogenia, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, serta spermatozoa. Proses pematangan spermatid menjadi spermatozoa disebut spermatogenesis. Spermiogenesis ini terjadi di dalam epididymis dan terbagi ke dalam 4 fase, yaitu fase Golgi, fase tutup, fase akrosom, dan fase pematangan. Oogenesis merupakan proses pembentukan dan perkembangan sel ovum. Proses oogenesis dipengaruhi oleh beberapa hormon, yaitu A. Hormon FSH yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan sel-sel folikel sekitar sel ovum. B. Hormon estrogen yang berfungsi merangsang sekresi hormon LH. C. Hormon LH yang berfungsi merangsang terjadinya ovulasi, yaitu proses pematangan sel ovum.
D. Hormon progesteron yang berfungsi untuk menghambat sekresi FSH dan LH. Oogenesis dimulai di dalam embrio perempuan yang menghasilkan oogenium dari sel punca atau stem cell primordial. Oogenium membelah secara mitosis untuk membentuk oosit primer yang telah ada sejak masa bayi, tetapi tertahan perkembangan sampai masa pubertas mengandung 23 pasang kromosom atau diploid atau 2N sama dengan 46 kromosom. Saat pubertas, FSH akan merangsang folikel untuk melanjutkan perkembangannya dan oosit primer melakukan pembelahan meiosis 1 menghasilkan satu sel oosit sekunder yang besar dan satu sel polosit primer atau badan polar pertama yang lebih kecil. Perbedaan ini disebabkan oleh sel oosit sekunder mengandung hampir semua sitoplasma dan kuning telur, sedangkan sel polosit hanya terdiri dari nukleus saja. Oosit sekunder memiliki kromosom setengah kromosom oosit primer, yaitu 23 kromosom atau haploid atau N. Oosit sekunder akan dilepaskan saat evaluasi. Jika ada sperma yang berhasil menembusnya, oosit sekunder akan menjalani meiosis 2, menghasilkan satu sel oosit yang besar dan satu polosit sekunder atau badan polar kedua. Oosit yang besar tersebut mengandung hampir semua kuning telur dan sitoplasma. Pada saat yang sama, polosit primer membelah diri menjadi 2, atau bisa juga tidak membelah. Selanjutnya, ootit berdiferensiasi menjadi ovum yang mempunyai 23 kromosom haploid. Sementara itu, ketiga polosit kecil hancur, sehingga setiap oosit primer hanya menghasilkan satu ovum yang fungsional.